Kali ini saya akan menjelaskan tentang konteks. Konteks atau daftar partner ya. Ini kalau bahasa dunia bisnis namanya partner, daftar partner. Nah, partner atau konteks ini merupakan daftar semua konteks yang ada di sistem Odoo. Siapa saja yang menjadi daftar di sini, yang masuk di daftar kontak atau daftar partner, yaitu customer, supplier, user, karyawan. Itulah 4 komponen yang merupakan partner dari bisnis kita, dan itu tersimpan di kontak ini. Nah, untuk kontak itu ada beberapa fitur yang berhubungan dengan kontak atau beberapa konfigurasi yang perlu kita pahami atau kita ketahui. Yang pertama adalah di contact tag. Contact tag ini adalah kategori kontak. Jadi di sini kategorinya customer bisa kita define kita create di sini, kategorinya vendor, kategori karyawan pun bisa di sini, tapi biasanya ini umumnya untuk customer dan supplier. Nah, kategori itu maksudnya misalnya dia kategori trading, kategori misalnya jasa service bisa juga seperti itu, atau jasa keuangan. Nah, seperti ini. Untuk kategori seperti ini juga bisa membentuk hierarki karena ada parent kategori. Jadi misalnya kita bikin satu kategori induk namanya jasa. Kemudian jasa keuangan ini kita tempelkan atau menjadi anak dari jasa dari kategori ini. Jadi kita masuk ke jasa ini, kemudian kita edit, kita pilih parent kategori atau induk kategorinya. Nah, sehingga dia penamaannya akan seperti ini. Kalau kita kembali ke kontak ini, nah ini jasa keuangan. Nah, ini kontak. Penggunaannya sebelum sesi sebelumnya kan kita telah bahas tentang customer dan vendor, dan di salah satu fieldnya itu adalah untuk mengisi kategori. Ya, misalnya ini. Ya, ini tag. Ya, jasa keuangan. Seperti ini. Warna kita bisa ganti juga. Ini menarik, ini ada warna-warni. Nah, itu fungsi dari tag. Kemudian contact titles ini untuk titles, atau kalau kita biasa tuan atau nyonya, nona. Nah, ini udah ada semua di sini. Tinggal dijadikan diindonesiakan. Nah, itu untuk titles. Kemudian industri, jenis-jenis perusahaannya, usaha atau bergerak di bidang apa. Nah, ini udah ada seperti ini. Kita bisa create juga di sini. Langsung di bagian bawah ya. Ini ada tampilan atau inputan yang modelnya langsung dibentuk tabel gini, bentuk list. Biasanya kan bentuk form. Nah, khusus di industri ini bentuknya dalam bentuk list. Langsung kita bisa tambahkan di bagian bawah seperti ini. Nah, biasanya Odoo memang membuat simple seperti ini, khusus data-data yang sederhana seperti ini, yang cuma 2 field. Oke. Industri, master industri, kemudian ini master country, master negara. Ya, ini udah lengkap, datanya udah lengkap. Kalau mau create juga kita bisa create. Kemudian daftar federal states atau provinsi ya, kalau di kita provinsi. Ini semua provinsi di semua negara ada 1407 ya. Nah, ini untuk 407. Nah, misalnya kita mau cari provinsi yang ada di Indonesia, kita gunakan search Indonesia, Indo aja cukup. Kita arahkan ke country. Kalau di sini berarti kita mencari berdasarkan nama negara ya.
karena nama provinsi. Tapi kalau kita pilih yang ini, itu untuk mencari provinsi dengan country-nya Indonesia. Nah, seperti ini. Ini juga udah lengkap, tapi misalnya ada kasus di mana Indonesia melakukan pemekaran sehingga terciptalah provinsi yang ke-35. Nah, untuk hal itu kita perlu create provinsi ke-25. Nama provinsinya seperti itu. Kalau ada kodenya diisi. Ini saya batalkan ya. Nah, oh ya, ini mumpun data banyak, kita coba refreshing ya tentang grouping ya, seperti ini. Oke. Ini daftar provinsi atau federal state, kemudian country group ini nggak terlalu penting. Jadi country group ini misalnya Asia Pasifik, Asia Afrika, seperti itu. Kemudian ini banks, daftar master bank. Nah, ini kita bisa create di sini. Misalnya kita create BRI, simpan, bisa lengkapi alamatnya, tekan tab, alamat, bisa tab. Begitu mau simpan, tekan Alt S. Mau create lagi, Alt C. Ini untuk refreshing shortcut key ya, yang pernah kita pelajari di video-video sebelumnya. Alt C untuk create. Misalnya ini CN Mandiri, Bank Mandiri ya, disimpan. Nah, ini daftar master bank. Kemudian ini daftar rekening bank yang masuk di database kita. Oh ya, ini untuk konfigurasi kontak sangat private ya, terutama ada daftar rekening bank. Jadi memang untuk akses ke menu kontak ini tidak semua orang. Jadi nanti kita tentukan user siapa aja yang bisa masuk ke atau bisa manajemen untuk mengatur daftar kontak ini. Nah, itu adalah fitur-fitur yang ada di kontak. Ya, seperti itu. Jadi yang master ini semua ada berhubungan dengan daftar kontak atau database master kontak ini. Seperti di accounting ini berhubungan dengan bank tadi, kemudian provinsi, ya seperti itu. Nah, di video berikutnya saya akan membahas tentang fitur-fitur atau modul-modul yang telah dikembangkan khusus oleh PT Edaptek untuk menambahkan fitur-fitur lumayan penting ya di master partner ini. Kalau kita lihat ini misalnya contoh city, kota ini kita harus ketik manual. Nah, di Edaptek nanti kalau kita install modul Edaptek partner ini akan ada master kotanya. Kemudian kalau kita perhatikan di daftar dalam bentuk list seperti ini, alamat tidak ada dan di setting pun tidak ada. Ya, jadi kita Edaptek udah mengcustom sehingga alamat ada di sini. Kemudian kita mau cari berdasarkan alamat juga tidak ada di sini. Sehingga kita harus manual dari filter search address seperti ini. Address juga nggak ada di sini. Nah, untuk hal itu Edaptek telah kembangkan. Jadi nanti di video berikutnya kita akan bahas tentang fitur-fitur tambahan yang telah dikembangkan oleh PT Edaptek yang berhubungan dengan partner atau kontak. Terima kasih.